Salam kompak kreatif, Planters, Millers Indonesia. Saya Dut Simatupang. Mari kita lihat proses pembinaan yang saya lakukan. Jumpa kembali, saya Dut Simatupang. Salam kompak kreatif, Planter, Miller, dan Trainer Indonesia. Di video kali ini kita berbicara tentang stasiun sterizer atau rebusan. Dan langsung kita berbicara apa itu sterizer. Sterizer adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus tandan buah segar dengan menggunakan uap yang dikirim dari BVV atau back freezer vessel dalam proses pengolahan kelapa sawit. Tujuannya pertama, memudahkan proses pelefatan fruitlet berondolan dari janjang. Yang kedua, menonaktifkan enzim livase yang dapat menyebabkan kenaikan FFA atau kadar lemak asam atau free fatty acid. Yang ketiga, melunakkan berondolan untuk memudahkan pelepasan pemisahan daging buah dari nut di stasiun register dan delivery carver. Yang keempat, mengkondisikan daging buah sehingga sel minyaknya mudah terlepas untuk diekstraksi nantinya di stasiun fresh dan dimurnikan di stasiun klarifikasi. Selanjutnya, mengurangi kadar biji sawit atau nut sampai di bawah 20% untuk meningkatkan efisiensi pemecahan biji sawit atau nut. Terakhir, membantu proses pemisahan serat dan biji yang dipercepat dengan proses hidrolisis akibat penetrasi uap yang cukup baik. Pada kesempatan ini saya menyampaikan agar anak buah murid saya si Boster Siringo dapat menjelaskan itu semua dan sedikit berbagi tentang jenis-jenis sterilizer, yaitu vertikal dan sterilizer yang horizontal. Nah, juga akan disinggung sistem peak-nya, yaitu 3 peak atau 4 peak, dan sebenarnya sistem peak ini ada dikenal dengan 1, 2, 3, 4 peak. Pada kesempatan ini perlu kita tekankan, berbicara sterilizer adalah kita perlu memenuhi kebutuhan steam untuk mencapai throughput. Sebagai contoh, kapasitas 60 ton PMK itu harus membutuhkan steam sebanyak 400 sampai 450 kg steam per ton TBS segar. Besar harapan kami pada kesempatan lain kami akan menyampaikan tentang work instruction, cara kerja dari sterilizer, serta pelaporannya, begitu juga grafik rebusan, serta bagaimana kita memaintenance stasiun sterilizer itu, dari itu harian, bulanan, tahunan, dan tidak kalah penting adalah pelaksanaan K3 keselamatan dan keamanan kerja kita dalam pengelolaan rebusan, yaitu di stasiun sterilizer. Tentu apa yang disampaikan siswa saya ini jauh dari harapan. Kami sama-sama belajar dengan para pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada planter Miller muda dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di SMK agar semakin tertarik memajukan dunia perkebunan lewat pabrik. Terima kasih, silahkan nonton video ini, mohon masukan dan kritik yang bangun. Sekali lagi kami tidak bermaksud menggurui. Saya Dut Simatupang, salam kompak kreatif, planter dan Miller Trainer Indonesia. Merdeka! Semangat Millers Indonesia. Saya Boster Siringo, salah satu didikan trainer Edward Simatupang. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara sterilizer. Di mana sterilizer merupakan salah satu stasiun penentu keberhasilan pada proses selanjutnya. Sterilizer adalah kettle rebusan atau bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS sehingga TBS layak diproses pada proses selanjutnya. Dewasa ini perkembangan sterilizer sudah sangat signifikan, bukan lagi pada modelnya saja, melainkan pada teknologinya yang juga sudah sangat pesat perkembangannya. Baik itu pada sistem kontrolnya maupun pada perkembangan peak-nya. Di belakang saya ini akan tampak sterilizer konvensional atau yang sering disebut sebagai sterilizer horizontal, yang merupakan salah satu sterilizer yang digunakan pabrik kelapa sawit di Indonesia ini. Selain itu, pada perkembangan yang sudah sangat pesat ini ada namanya sterilizer spherical
atau ball sterilizer yang bentuknya menyerupai bola. Dan kemudian ada juga sterilizer vertikal yang bejananya tegak berdiri. Dan ada juga sterilizer continuous yang proses TBS-nya berjalan di sepanjang sterilizer. Nah, fungsi dari sterilizer itu sendiri yang pertama menghentikan aktivitas enzim yang bertindak sebagai katalisator pembentukan FFA. Kemudian fungsi dari sterilizer adalah untuk menurunkan kadar air dari daging buah sehingga proses pelumatan yang ada di diester dan pengepresan yang ada di screw press berlangsung maksimal. Kemudian dia bertindak sebagai penurun kadar air yang ada di kernel sehingga kernel menyusut dan mempermudah pada proses refill mill. Dan uniknya di kesempatan kali ini kita akan berbicara rebusan yang cukup berbeda pada rebusan pada umumnya. Di rebusan ini kita memiliki sistem kerja 4 puncak atau 4 peak, di mana pada umumnya yang kita kenal 2 peak dan triple peak. Di rebusan ini tidak ada pengholdingan time atau penahanan steam, di mana pada sterilizer pada umumnya adanya holding time atau penahanan steam yang bertujuan untuk mematangkan TBS. 4 peak yang kita sampaikan tadi dengan rincian peak yang pertama dan yang kedua bertekanan 1,5 bar. Kemudian peak yang ketiga dan keempat memiliki tekanan 2 bar atau sekitar 30 PSI. Dan untuk mendapatkan peak yang pertama, sterilizer ini membutuhkan waktu 10-12 menit. Sementara untuk pembuangan steamnya atau dilutionnya membutuhkan waktu 5-7 menit. Demikian untuk peak yang kedua. Untuk mendapatkan puncaknya berkisar 10-12 menit dan pembuangannya berkisar 5-7 menit. Dan untuk peak yang ketiga dan keempat, dia juga membutuhkan waktu yang sama dengan peak yang kedua. Namun bedanya, di peak yang ketiga dan keempat, dia mempunyai tekanan 2 bar atau sekitar 30 PSI. Jadi sterilizer ini memakan waktu 65-85 menit sekali perebusan. Dan bisa disimpulkan sterilizer ini tidak memakai holding time. Dan kita sepakat peak yang pertama dan kedua merupakan proses kejut untuk melepaskan berondolan dari tandannya. Dan yang ketiga dan keempat merupakan proses pematangan. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal video, sterilizer ini berbeda memang dengan sterilizer pada umumnya. Sterilizer pada umumnya adanya pengholdingan time, namun pada sterilizer ini dia tanpa pengholdingan time. Pematangannya dimaksimalkan pada peak ketiga dan keempat yang memakan waktu kira-kira 40 menit dengan tekanan 2 bar sekitar 30 PSI.